Jumpa lagi bersama saya Ali Adrian, melaporkan dari BMW Motorrad Indonesia. Halo Indonesia, sekarang gue lagi ada di BMW Motorrad Indonesia, tepatnya di Jalan Simatupang. Hari ini hari yang sangat berbahagia dan hari yang sangat spesial. Ada tamu-tamu yang sangat-sangat spesial. Jadi di belakang gue ini udah ada dua motor yang sangat familiar sama gue. Nah, jadi tema hari ini tuh mau membahas lebih dalam mengenai BMW S1000RR. Cuman kalau yang biasa, yang pernah saya coba tuh yang sebelah kanan. Yang ini saya belum pernah coba gitu. Nah ini hari ini mau mengajak, kalau bilang ngajak enggak juga ya, karena saya ini apalah ya kan, ngajaknya orang-orang penting gitu. Mau bilang undang juga saya nggak kuat kalau ngundang orang-orang penting. Ya bilangnya apalah, nggak tahu juga sih ya. Cuman mau manggil juga nggak sopan nih jadinya nih. Jadi langsung aja deh. Saya mau mengundang, invite teman-teman yang udah pernah coba motor di belakang ini nih. Kita panggil kan orangnya udah pernah coba. Tutup nih. Ini dia nih, pasti kenal semua nih. Gila gue diundang. Waduh, Apalagi gue diundang di channelnya Ali Adrian, pembalap idola gue. Ini makanan kecilnya mana? Jadi siapa yang mau klarifikasi? Dia udah siap loh, tinggal ini nanti pers-pers yang ada di depan ingin mengetahui klarifikasi kelanjutan dari tahan dulu. Biarin. Tahan. Orang-orang di sini tuh suka banget sama yang produk yang di belakang ini gitu. Terutama yang ditutupin ini ya? Iya gitu loh, gue juga bingung juga. Emang ini apa sih? Nah, jadi inilah tamu yang paling spesial justru John. Oh, ini tamu yang Ini didukung. bukan kita nih, jadi kita cuma figuran semua. Lagi. Tahu lah. Woi. Aduh. Jadi emang ini sesuatu yang paling ditunggu-tunggu lah dari BMW Indonesia gitu. Siap. Serius? Iya, nunggunya udah lama nih. Ini nungguin ini ojek keliling yang lama banget nggak nyampe-nyampe. Ini kita nggak nyampe-nyampe tau. Nggak nyampe nih udah. Yalah, kelarin lah. Suhu di sini dingin soalnya. Sombong yang habis dari Spanyol. Oh iya, gimana tuh John? Katanya lu barusan nyetir motor yang katanya lu bilang ringan banget. Oh iya. Itu motor apa sih John sebenarnya? Motor dari pabrikan Jerman. Masa nggak tahu sih? Motor lu, cuman versi mudanya baru Anjir. lagi. Yoi, lu belum pernah nyoba ya? Gue mau tahu nih sebenarnya. Menurut lu gimana sih John? Kapan hari kan lu sudah naikin nih. Gua kan juga sudah naikin ya. Gua mau. Ntar dulu, Ini sesama para sombongers Aduh. yang udah nyobain motor ini. Lu belum nggak? Padahal lu owner gitu ya. Udah naikin. Tepuk tangan dulu. Rasanya nih, ya first impression sih motornya deh ya, kondisi diem emang berasanya lebih ringan daripada S1000RR yang sebelumnya punya lo. Dia berasa lebih ringan, terus posisi ridingnya kurang lebih sama aja kayak yang versi lama, tapi bedanya di bagian area jok. Nah, jok si ridernya itu dia lebih narrow, jadi lebih tajam, jadi dia ada peluang untuk kaki tuh bergerak lebih grip deh rasanya. Jadi kalau misalnya dipakai buat cornering saat corner speed atau apa, gue yakin pasti pede gitu. Gue aja yang amatiran pasti tahu. Soalnya emang berasa dari area joknya, ringannya, apalagi kalau udah jalan rasanya kayak 600 cc. Tapi John itu memang kalau gua bilang, gua kan kapan hari juga ikut naik gitu. Itu memang berasa ringan banget. Iya kan? Nah, cuma pas gue lihat technical spec-nya, emang motornya secara overall tuh lebih ringan sekitar 10,5 kilo daripada tipenya si punyanya Ali nih. Iya, lama ya. Emang lebih ringan gitu loh. Ingat nggak dulu waktu kita lihat pertama kali pada orang bilang, wah motornya kecil ya, motornya kecil. Iya. Sekilas kayak kecil kalau di foto, emang kayak lebih ramping. Tapi emang iya sih, first impression emang kelihatan kayak lebih ramping daripada yang lama. Iya. Nah, tapi ternyata pas gua perhatikan lebih detail, chassisnya itu memang dia agak membelok, menyempit di area knee-nya kita. Iya. Jadi sehingga kita mencepit bodinya itu menjadi lebih rapat. Ya, itu dia. Nah, itu sebenarnya fungsinya. Penjelasan teknis nih. Tapi subframe-nya beda kan? Ini subframe-nya yang
beda. Jadi katanya nih, kata orang pabrik nih ya, bukan kata gue. Jadi ada frame-nya tuh, frame utama itu dia ngelas itu ada 4 bagian gitu loh. Fungsinya tuh supaya menambah fleksibilitas daripada frame utamanya. Jadi mereka menyebut ini adalah flex frame. Ditambah dengan ada rear frame belakangnya, itu terbuat dari aluminium dan ada 4 titik nyambung ke frame utama. Nah, jadi frame-nya itu sendiri sebenarnya bisa dibilang bisa gerak berapa milimeter gitu loh, jadi lebih fleksibel. Fungsinya ini kayaknya Ali yang lebih ngerti. Kalau aku sih belum pernah coba Pak, khusus yang spesifik motor ini. Cuman kalau frame itu memang, jadi ada orang yang lebih seneng, ada sirkuit juga yang lebih cocok untuk frame yang stiff, ada sirkuit yang cocok frame yang lebih fleksi, yang lebih bisa flex gitu. Nah kalau frame yang flex ini sebenarnya stability-nya pasti naik, terus kenyamanannya pasti oke. Cuman untuk sirkuit-sirkuit yang patah-patah gitu, tuh tambahin pivot lagi. Biasanya ditambahin pivot supaya lebih stiff lagi Pak frame-nya. Kalau aku dengar katanya udah ada pivot juga. Oh iya, bisa di-adjust loh. Iya bisa di-adjust kan. Rangkanya sama sebenarnya. Mantap buat yang M itu memang bisa jajan, tapi kalau yang bukan M itu nggak bisa. Oh iya. Nah itu sebenarnya ya kalau kapan hari gua ingat waktu itu gua nyoba menunya gitu, gua bisa lihat loh kemiringan motor gue berapa derajat gitu. Kan layarnya besar segede banget. TFT. Ya, TFT. Ya kan. Nah jadi kita tuh bisa ngeliat jelas banget di sana. Nah, traction controlnya kita kekuatannya berapa, brake controlnya berapa, terus kemudian kemiringan motornya berapa. Jadi banyak banget deh pokoknya dikasih tahu. Iya emang canggih banget. Elementary di dalam motor sendiri. Semua yang lo expect dalam sebuah motor canggih superbike saat ini ada di SC2R terbaru sih. Ya. Mungkin tercanggih ya saat ini mungkin. Sebenarnya yang cukup signifikan itu adalah engine sebenarnya. Engine juga nih. Jadi mereka ini berhasil untuk bikin engine dengan HP yang lebih besar, tapi berat dari engine-nya lebih ringan. Ya, 4 kilo itu ya Pak? Ya, jadi ini signifikan sekali bagi mereka ini sebenarnya. Nah, dari engine-nya sendiri itu sebenarnya dia ada mengadopsi teknologi yang namanya shift cam. Jadi ada camshaft di dalam itu bisa berubah sehingga satu engine seakan-akan memiliki 2 profil. Oh jadi pakai shift cam juga Pak? Iya. Pikiran GS doang. udahlah langsung ganti lah udahlah. Wah gila Jo. Spek luar dalamnya, aduh gak usah mikir 2 kali tuh. Udahlah, sikat lah, pakai insulong sikat aja. Sultan lah, kalau gua sih apa lah Jon. Kenapa dulu dah, gue yang penting nyobain. Udah pernah yang penting. Kalau di GS lu bilang yang jalan tuh kan nggak cus di 5.000 RPM ya? Iya di atas 5.000. Kalau yang ini dia jalan sistemnya itu balik yang ke berubah ke geser ke high profile itu di 9.000 RPM. Oh lebih tinggi ya. Tapi bicara soal GS kan terkenal dengan motor adventure-nya ya kan. Dan GS itu dia punya salah satu fitur yang mungkin pakai banget kalau bisa di jalanan lurusan yang panjang, cruise control. Ini juga ada men. Cruise control? Iya, gua kayak ini superbike tercanggih ada cruise control. Jadi menurut gua emang selain kemampuan untuk track day-nya itu di-improve, tapi roadability-nya nggak dihilangin kayak yang lama. Jadi menurut gua kayak Fitur buat jalanan. iya betul. Jadi kalau dipakai buat harian gua rasa fine-fine aja kayak lu biasa pakai harian. Dan lebih enteng juga, lebih efisien dengan shift cam juga. Iya. Oh. Nah, sebenarnya sih untuk Indonesia ini kita nggak set itu sebenarnya ada 2 tipe nih. Jadi satu tuh yang M package, yang satu itu sebenarnya yang warnanya merah. Oh iya. Tuh. Nah kalau di lain katanya ada sampai 3 tipe. Kalau di kita cuma 2 tipe. Gitu. Nah kenapa? Kalau yang putih ini sebenarnya yang M package itu sebenarnya orientasinya lebih ke sirkuit. Iya betul. Sampai bannya aja itu dikasih itu ban racetrack. Iya. Nah, velgnya juga karbon gitu. Terus kemudian disc brake-nya dia lebih tebal. Sedangkan versi satunya itu bannya ban off-road, velgnya juga bukan karbon, ya. Terus kemudian disc brake-nya juga lebih tipis. Gitu. Jadi memang peruntukannya lebih ke untuk jalanan umum. Kalau tipe yang satu lagi kalau nggak salah namanya sport ya? Atau apa namanya? Kan standar, M package, satu lagi sport ya? Sebenarnya mereka tuh ada 2, sport package sama dynamic package. Oh iya dynamic.
itu sebenarnya cuma option. Iya, option. Ya, sebenarnya dari BMW menawarkan pilihan itu. Jadi orang tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Gue sih juga nonton. Jadi katanya BMW itu pertama kali yang SW-nya 2020 jalan. Iya. Jadi awalnya pabrikan lain tuh harus powernya dinaikin sedikit. Terus BMW kayak bilang, udah lah, gue kasih aja semuanya, tiba-tiba yang power paling tinggi gitu. Setelah 2010 berubah 2012, berubah lagi 2015. Terus katanya ini sama sekali nggak ada yang sama barangnya dari yang sebelumnya gitu. Beda. Sama sekali nggak ada yang sama. Kayaknya sih ngomongnya begitu. Jadi Luar dalamnya beda kan. kemarin kan waktu All new soalnya. belum keluar gitu kan kita nebak-nebak, terus kemudian kan wah nggak picek lagi itu apa gitu deh. Dan memang di desain itu benar-benar beda dari lihat dari frame, engine-nya juga sebenarnya beda, light depan, fairing semua beda-beda semua, lampunya aja beda kan itu kan depan belakang. Sempat kemarin waktu lap pertama itu kagok kenapa? Saking ringannya motornya. Iya. Itu yang ketara banget sih, Pak. Bandingannya tuh, aduh. Enteng gitu. Iya, gua aja yang tubuhnya kecil bisa ngerasain kok. Gimana lu pembalap internasional? Karena coy, ini coba lu bayangin, motor lebih ringan, HP lebih tinggi. Iya. Oh ini HP berapa Pak? Yang baru 205. wah naik 6 HP ya? Dari 200 ya. Kurang lebih segitu. Yang lama tuh 199. Tapi jangan salah, dia tuh karakternya tuh untuk kayak torsi awal sampai akhirnya tuh smooth. Jadi nggak yang langsung kita gas itu galak. Tergantung kita aja maunya ngegasnya segimana. Kalau misalnya nyantai, bisa banget. main lagi motor. Kalau yang lama tuh rain, sport, race, user sama sling. Nah kalau yang baru Pak, Aduh, aku lupa juga apa kita langsung Kayaknya harus nonton enaknya Iya, langsung lihat buka aja ya, kali ya. lihat sih. Pasti juga netizen kan, aduh buka dong gitu kan. Let's go. buka. Ayo kita buka. Udah lah, buka lah. Udah marah kok kalau dibuka juga. Sekali di ramping. Ini nih, jatah nih. Frame utamanya jadi lebih gitu. Ini bagian sini nih. Nah, tadi hanya ini nih kan, riding mode kan. Yuk kita liatin yuk. Nah, jadi ini Li, ini ceritanya nih kalau misalnya kita pencet ke bawah, Di HP kan. Wah gila. kanan, Mobil berjalan. kanan. Ya ini kan kalau kita lihat kan di sini ada road nih. Ini standarnya. Nah, ini pencet modenya di sini. Road, Ada road, ada teknik, race, ada yang paling cukup race. kurang lebih sama kayak sebelumnya, cuman usernya nggak ada. Cuman sebenarnya ada secret option. Wah. Jadi kita pergi ke sebelah ini di option ini. Terus kemudian kita pergi ke setting. Terus kita bisa pencet rest track. Waduh, itu di enable dulu. Rest tracknya oke, dan ini configuration. Nah, terus kemudian Race Pro Riding Mode. Ada bisa setting ini, throttle Configuration gas, lagi. engine brake, torsi. Nah, Jadi ada 3 tambahan. ini maksud gue. Jadi ada Ada wheel Race Pro control. 1, Race Pro 2, Race Pro 3. Nah, Race Pro ini sebenarnya kita bisa setting sesuai dengan apa yang kita Ini pilih. set. Ini maksud gua. CD atau ya sirkuit. Atau ya sirkuit kayak apa ya? Practice Ya. juga lah. Rem ini kan komponennya banyak banget Mas. Kalau di sini kita bisa lihat itu ada tulisan mesinnya. Ya, jadi kalau misalnya di atas ini mesin, ya. Terus kemudian kalau misalnya ABS-nya punya controller itu Continental. Terus kalau disc brake-nya masih tetap Brembo, ya. Itu pasti gara-gara kamu asumsi bahwa ini bukan Brembo lagi ya, gara-gara ada tulisan BMW ya. Jadi kalipernya sebenarnya pabrikan lain lagi. Jadi mulai tahun kemarin, akhir tahun kemarin itu sudah mulai pada berubah, baik yang di sini maupun yang GS-nya juga sudah mulai berubah. Pabrikannya mungkin aku nggak bisa sebutin ya, cuman basically ya itu sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh BMW gitu. Kelihatan jauh lebih ramping sih Jod. Ya kan? Di sini nih bagian sini kelihatan jauh lebih ramping. Ini coba dibandingin sama punya lu. Lebih ramping. Dan yang lebih tinggi.
Ya, tapi lebih enak. Tapi dari geometrinya kamu Ini kalau nggak salah ini lebih angkat sedikit nih. Jadi apa sih namanya? Handle-nya ya. Nah, steeringnya, stangnya itu dia lebih naik sedikit, lebih lebar sedikit. Jadi ergonominya tuh memang agak sedikit berbeda di sana. Nah, kalau yang M ini dia kursinya agak sedikit tinggi sedikit. Tapi kalau yang merah nanti itu enggak. lebih dasar. Gila, ini berarti udah bisa buat persiapan racing banget ya? Bisa tinggal lepas ini sama lepas. Lampu rem juga udah include apa? Jadi satu sama lampu set. Oh iya. Jadi nggak usah pusing-pusing lepas stop lamp udah nyatu sama itu. Jadi mungkin pikirannya lebih ke efisiensi. Iya. Nah kadang kan kata kamu kan kalau misalnya balapan itu nggak butuh ABS dinyalain, traction control atau apa dimatiin gitu ya. Itu tidak bisa dimatiin selama itu masih nempel. Oh, wah canggih juga. Itu canggih tuh. Fitur safety-nya. Iya, keren. Pak, cuman kalau perhatiin ya, kayaknya ada yang perbedaan masif juga nih. Apaan? Kayaknya suspensi belakangnya posisinya beda Pak. Yang Ya. condong ke depan. Oh ini nggak lurus. Iya, sudah lurus banget. Nah, jadi condongnya suspensi ini sebenarnya karena kan dia elektronik, dia ngebaca data itu. Nah, kalau misalnya apa yang dia baca itu banyak terpengaruh oleh misalnya contoh mesin engine yang panas, temperatur, itu cairan di dalam itu terpengaruh. Nah, itu yang sebenarnya mereka ingin hindari. Jadi dia ingin lebih presisi, justru itu mereka pindah suspensi belakang menjadi lebih mundur sedikit. Sasis dia punya rangka unik ya. Iya. Yang belakang kayak lalat tralis, kan kayak normal. Subframe-nya gila sih. Iya kan? Sebenarnya kalau lu bisa ngelihat dari dekat ya, ini kayaknya warnanya agak lucu nih. Wheelsetnya beda nih. Karbon itu. Ini karbon Pak. Iya, Karbon. Ini kalau lu bisa ngelihat sih, ini karbon banget sih. Kalau dari sini ya nggak kelihatan, Iya. kalau kayak pelek biasa. Tapi kalau lu lihat dekat, ini karbon asli, bukan karbon stiker. Memang sekarang ini swing armnya di sini aja balap balap. Iya, jadi memang terinspirasi dari dunia balap. Jadi Jaguar terbaru ini swing armnya kayak yang di Jaguar yang di USBK. Ya memang tahun ini kan juga tahun pertamanya BMW Iya. manufacturing WSBK, balapan WSBK. Dan selama ini 10 besar. Terus dong. Ya, 10 besar terus sih. Dan mereka kan pasti butuh Terus pengembangan. improve ya, penyesuaian segala macam. Tapi konsistensi udah 3 race terakhir. Nanti Ling, tinggal ya, langsung bawa ini. Ini gua mau Maaf, udah ada punya orang. Antri dulu ya. Iya, iya. Antri, ya. Siapa antri, macam antrian aja berat banget nih. Ini amat jauh, kita mau tahan aja lah kalau kita. Pak, jadi kalau ada kayak Ijen nih bahasanya Jody mau melihat motor ini, Iya nih. terus kemungkinan mau pegang-pegang gitu, Nggak boleh. Beli, jangan pegang. Misalnya Kalau pegang beli. gitu, mau pesen atau mau lihat-lihat dulu kan nih unitnya nih. Nah, kalau mau lihat-lihat nih, kesempatannya ntar hanya ada di Indonesia International Motor Show 2019 ini. Oh, bentar lagi dong itu. Tanggal 25 April, jangan lupa ada di sana. Terus kemudian unit ini akan dipertontonkan selama ya sampai IMS berakhir. Oke. Jod, ini yang lucunya kenapa ini? Apa cuma variasi atau apa, Jod? Kayaknya kalau menurut Primbon emang sekarang tuh BMW Motorrad tuh terutama untuk segmen sportnya udah mengaplikasikan pakai part-part dari M series-nya BMW mobil. Ya, itu dari kaum Primbon aja. Coba nih tebak-tebakan, M ini singkatan dari apa? Ayo. Salah. Ayo, ntar kasih komen deh. M singkatan dari apa? Motorrad. Kan demo Dia Motorrad. Asal jangan mocil, Oke. asal jangan martabak, Enak itu. asal jangan mantam. Ya udah bikin tebak-tebakan aja ntar. Ayo. Jadi teman-teman yang nonton panjangan dari M apa ayo tapi jangan Nick M Nicky. Oke, itu aja dari hari yang spesial ini. Terima kasih banyak buat Dodi. Terima kasih juga sudah diajak. Terima kasih juga buat Pak Jo.
udah meluangkan waktu. Aduh, ya udah. Udah aja Pak. Sekarang Pak dilanjutin kalau pesan-pesan. Nah, ada. Jadi kita makan bakso ya. Pesan-pesan Pak Dewi. Ya jangan lupa subscribe channel gue. Wih, Jody Ade Motovlog. Jody Motovlog. Ade. Wih. Salam.